Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa afdalu man asal khalqa wa nabba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin sidang Jumat Masjid Jami Al-Iman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga tidak lupa semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kiranya semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Akhirnya saya satu khatib berwasiat mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya yaitu binamtasila awamira wa najtaniba nawahiyah. Artinya kita melaksanakan semaksimal mungkin segala apa yang diperintahkan dan kita menjauhkan semaksimal mungkin segala apa yang dilarangnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah yang ingin saya sampaikan kesempatan ini yaitu bertema Al-Mu'min baina khamsin sadaidah. Orang beriman berada di antara 5 kesulitan. Apa sajakah itu? Selagi kita hidup di dunia ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, al-mu'minu baina khamsin sadaidah. Orang mukmin itu berada di antara 5 kesulitan. Yang pertama, mukminin yahsuduhu. Orang mukmin yang hasud kepadanya. Sesama orang mukmin terkadang ada sifat hasud, iri, dengki kepada sesama orang mukmin. Orang mukmin yang satu dengan lainnya ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu ada di antara orang mukmin yahsuduhu yang hasud sesama seorang mukmin. Kesulitan yang kedua, wa munafikin yabghaduhu. Orang munafik yang membenci perjalanan daripada orang mukmin. Orang mukmin yang soleh, ada saya yang tidak senang, rajin beribadah. Orang-orang munafik tidak senang kepada mereka. Ini juga merupakan sebuah kesulitan. Dan yang ketiga, wa kafirin yuqatiluhu. Keberadaan orang-orang kafir yang senantiasa memerangi keberadaan orang mukmin. Seperti yang menimpa kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dihujan dengan bom, dihujan dengan rudal. Mereka semuanya menjadi korban. Ini adalah sebuah kesulitan. Kafirin yuqatiluhu. Orang-orang kafir yang senantiasa memerangi daripada orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum 'an dinikum in istata'u." Surat Al-Baqarah ayat 217. Dan mereka orang-orang kafir senantiasa memerangi kamu daripada orang-orang yang beriman hatta yarudukum, sehingga mengembalikan kamu semuanya 'an dinikum, daripada agama kamu, in istata'u, jikalau mereka ada kemampuan. Itulah kesulitan yang ketiga yang dihadapi oleh orang-orang mukmin. Kafirin yuqatiluhu. Orang kafir yang senantiasa memerangi daripada orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kesulitan yang keempat, wa nafsin tunazi'uhu. Hawa nafsu yang selalu
memerangi daripada orang mukmin tersebut. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada manusia ada akal dan ada hawa nafsu. Antara akal dan hawa nafsu ini tidak pernah akur. Selalu terjadi kontradiktif sepanjang perjalanan orang-orang mukmin. Dan nafsu ini selalu melawan keberadaan orang-orang mukmin, tidak pernah tunduk atas keinginan akal. Kalau akalnya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsu berkehendak lain. Mungkin dia ingin pergi, mungkin dia ingin tidur dan lain sebagainya. Itulah keberadaan orang mukmin. Sulit menghadapi daripada hawa nafsu yang tidak pernah tunduk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan juga menciptakan hawa nafsu, tujuannya agar hawa nafsu ini tunduk kepada keinginan akal. Dan selalu terjadi pergolakan, peperangan sepanjang kehidupan orang-orang beriman. Hawa nafsu ini tidak pernah tunduk dan selalu membantah daripada keinginan akal, membantah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri ini ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun malam, hawa nafsu berkata lain, dia ingin tidur. Ketika akalnya ingin menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hawa nafsunya berkata lain, jangan kau infakkan hartamu di situ. Dan terjadi peperangan selalu sepanjang kehidupan daripada orang beriman. Yang keempat yaitu nafsin tunazi'uhu, hawa nafsu yang membantah daripada keberadaan orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kesulitan yang kelima adalah wa syaitanin yudilluhu, syaitan yang senantiasa menyesatkan perjalanan seorang mukmin. Orang mukmin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak senang, syaitan tidak senang, selalu saja membuat tipu daya. Bagaimana agar orang beriman ini tergelincir dan keluar daripada rel yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesulitan ini mau tidak mau bakal terhadapi daripada orang-orang yang beriman. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semuanya itu jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sifat sabar dan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah berbagai macam kesulitan, berbagai macam problema kehidupan bisa diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang hasud sesama mukmin, insyaallah diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridho tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa rezeki apapun yang lainnya. Dan kepada mereka daripada orang-orang munafik, semoga diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menyesali daripada kekeliruannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang pada saat ini masih dalam intimidasi dan tekanan, semoga mereka diberikan kemenangan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan seorang mukmin ini mampu menundukkan daripada keinginan hawa nafsu dan bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan daripada godaan setan yang terkutuk yang mengelabui daripada perjalanan orang mukmin. Akhirnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dikuatkan iman Islam kita, tutup mata dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa afdalu man aswal khalqa wa nabba
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ في نفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون وقال تعالى وكان لم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وصحابته وقرابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هو بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا نعمة يزدكم ولذكر الله أكبر. Aqimis shalah. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.